Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Oke, di video kali ini kita akan mengukur sebuah transistor yang ada di depan kita ini dengan multitester analog dan multitester digital. Pasti teman-teman sudah mengetahui perbedaan antara penggunaan multitester analog dan multitester digital pada video yang saya upload kemarin mengenai pengukuran dioda. Ada sedikit perbedaan antara fungsi daripada kedua probe ini, antara probe dari multitester analog dan probe dari multitester digital. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran atau pengetesan untuk mengecek apakah transistor ini baik-baik atau sudah rusak. Nah, sebelum kita melakukan pengecekan, kita harus tahu dulu jenis daripada transistor ini. Apakah jenisnya PNP atau NPN? Oke, sebelumnya saya akan pisahkan terlebih dahulu. Di sini ada MJ2955. Ini termasuk dalam jenis transistor PNP. Saya akan meletakkan di sebelah kanan sini. Kemudian ada transistor 2N3055. Ya. Ini termasuk jenis transistor NPN. Saya akan letakkan di sebelah kiri. TIP 3055. Ya, ini termasuk dalam jenis NPN. Sebelah kiri TIP 2955, ini masuk ke PNP. TIP 3055 masuk ke NPN. TIP 42C, ya, ini masuk ke PNP, jenis PNP. TIP 41C, ya, masuk ke NPN. TIP 41C, ya, NPN lagi. TIP 41C, NPN lagi. D882 masuknya ke NPN juga. D882 kiri, ya. Jadi di sini NPN, di sini PNP, ya. Oke, sekarang kita coba lakukan pengukuran dengan menggunakan kedua tester ini, baik yang analog maupun yang digital. Oke, langsung saja. Yang pertama kita ambil yang besar dulu, ya. Di sini ada 2N3055, ya. Nah, ini masuk kategori NPN. Nah, jika kita balik seperti ini, posisi kakinya hampir sama, ya, tidak ada perbedaan. Cuman di sini jika kita balik dalam posisi seperti ini, bacaannya menghadap seperti ini, ya. Kita balik posisinya seperti ini. Nah, jadi di sini ini agak ke atas sedikit. Nah, jadi yang body ini, body metal ini C, ya. Jadi B, C, E. Teman-teman kalau tidak tahu tentang kaki-kaki transistor, yang mana basis, kolektor, emitor, ya bisa cek di Google aja, oke? Bisa cari datasheetnya, nggak usah ribet-ribet. Sekarang di Google mah ada, pokoknya mbah Google mah. Oke, jadi di sini di sebelah kiri basis, di sebelah kanan emitor, badannya ini kolektor. Oke, jadi untuk pengukuran menggunakan tester analog dan tester digital, ya pasti ada perbedaan, ya. Nah, ketika kita melakukan pengukuran dengan multimeter analog, ya, yang jadi acuan untuk mengukur transistor yaitu untuk tipe NPN, probe hitam kita letakkan di basis, ya. Lalu probe merah ini harus connect semuanya, ya. Untuk kolektor dan emitor harus ada pergerakan jarum tester. Oke, coba langsung saja, ya. Yang probe hitam kita letakkan di basis dan probe merah ke kolektor dan emitor harus menunjukkan pergerakan jarum tester, ya. Ke kolektor sudah, ke emitor, ya. Jadi menunjukkan gerak, artinya di sini masih ada koneksi, ya. Sedangkan kalau tidak ada gerak sama sekali ketika probe hitam diletakkan di basis, kemudian probe merah ke kolektor dan emitor tidak ada pergerakan sama sekali, ini sudah rusak atau putus, ya. Nah, lalu kita balik nih, balik posisi probe-nya. Nah, yang merah kita tempelkan pada basis. Nah, kita tempelkan pada basis yang merah. Nah, kemudian yang hitam kita tempelkan ke kolektor dan emitor. Ini tidak boleh bergerak jarumnya, ya. Nah, kita tempel, tidak boleh bergerak. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini aman, ya. Kondisinya masih bagus, seperti itu. Nah,
tadi kan kalau kita menggunakan multitester analog, yang jadi acuan kan probe hitam. Nah, probe hitam kita dahulukan kan, seperti ini. Maaf, saya ulang ya. Probe hitam kita dahulukan, terus probe merah kita tempelkan. Nah, ini harus jalan semua kan, seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan avometer atau multitester digital ya, ini beda lagi nih. Jadi perbedaannya ya di probe ini. Ya, kalau tadi dengan menggunakan multitester analog, ini hitam yang didahulukan, yang jadi patokan. Ya, sekarang dengan multitester digital, ya, yang jadi patokan sebaliknya, yaitu probe merah. Nah, probe merah kita letakkan di basis. Nah, lalu probe hitam di kolektor dan emitor. Di layar multitester harus menunjukkan angka. Nah, seperti itu. Nah, ya. Nah, jika dibalik, ya, dibalik yang hitam di basis, ya. Terus yang merah di kolektor dan emitor. Nah, ini tidak boleh menunjukkan nilai. Nah, banyak teman-teman yang salah ya dalam pengukuran ketika mungkin pada waktu dia mencari informasi mengenai pengukuran untuk mengecek transistor, kemudian mereka dapatkan, yang sering mereka dapatkan yaitu dengan menggunakan multitester analog. Nah, ketika menggunakan multitester digital, mereka salah letakkan probenya untuk jadi acuan atau patokan. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini baik ya, bagus ya. Sekarang untuk tipe NPN yang selanjutnya ya. Nanti belakangan itu ya, yang PNP, yang NPN dulu. Nah, ini ada TIP 3055 ya. Nah, kalau kita menggunakan multitester analog ya, dahulukan yang warna hitam. Oke, hitam di basis. Nah, ini kaki 1 2 3 ini basis kolektor emitor. Ya. Basisnya di kaki 1. Nah, probe hitamnya di kaki 1 di basis. Nah, lalu yang merah ke kolektor dan emitor. Ini harus menunjukkan angka ya. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau ini dibalik, nah dibalik sekarang, ini tidak boleh menunjukkan angka. Ya, probe merah di basis, terus probe hitam di kolektor emitor, tidak boleh menunjukkan pergerakan jarum. Nah, seperti ini bagus, ya kan? Nah, sekarang coba kita cek dengan menggunakan multitester digital. Jika sebelumnya kita menggunakan ini, multitester analog, hitam yang jadi patokan, sekarang kalau kita menggunakan multitester digital, yang merah yang jadi acuan. Oke, jadi yang merah dulu di basis, kemudian yang hitam di emitor kolektor ini ya harus menunjukkan pergerakan nilai. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Nah, jika dibalik seperti ini, nah hitam di basis ini tidak akan mengeluarkan angka atau nilai. Nah, ini bagus, masih bisa dipakai lah. Ya. Kemudian ini ada 3055 lagi. TIP 3055. Oke, yang mana nih? Mau pakai yang mana dulu? Pakai ini ya, multitester digital. Oke, baik. Kalau multitester digital berarti yang didahulukan probe merah. Nah, probe merah kita letakkan di basis ya. Nah, kita letakkan di basis probe merah. Set. Nah, ini harus muncul nilai. Nah, ini ada nilai ya kan? Yang ini. Nah, ini ada nilai. Oke. Jadi probe merah di basis ada nilai, ya kan? Terus probe hitam di basis juga menunjukkan nilai, ya kan? Nah, berarti yang ini rusak, ya, sama-sama mengeluarkan atau memunculkan nilai. Nah, berarti ini rusak. Oke, kita tandai dulu ya. Nah, berarti ini rusak. Nah, ini udah bisa dipakai ya. Nah, oke, kita tandai. Jadi ini rusak. Lah, kan belum dicek pakai ini, pakai analog. Oh, bentar. Oke, mohon maaf ya. Ya. Oke, pakai multitester analog. Dahulukan yang hitam kan? Hitam kita tempel. Terus merah, hitam kita tempel di basis, terus merah ke sini, kolektor emitor, jalan, terus kita balik posisinya, merah kita letakkan di basis, terus hitam kolektor emitor. Nah, kan bergerak semuanya kan, berarti ini rusak ya. Nah, yang ini rusak. Oke, jadi jangan dipakai lagi. Nah, kita matain gini, ini rusak ya. Nah, yang itu rusak. Oke, lanjut sekarang ke masih di NPN ini ya.
Kita cek untuk yang 88, ini yang 882, ini yang 41 ya, TIP 41C ya, TIP 41C. Nah, kita coba TIP 41C. Untuk kaki-kakinya ini sama ya, B, C, E. Jadi sebelah kiri B, tengah C, kanan E. Oke, kita cek. Kita gunakan yang mana nih? Digital ya atau analog? Ya, kita pakai analog dulu ya. Kita dahulukan yang hitam, ya kan? Yang hitam di basis. Nah, basisnya di kaki sebelah kiri. Nah, berarti kolektor emitor ini harus jalan ya. Nah, lalu kita balik ya. Posisi merah di basis. Nah, kemudian hitam di kolektor emitor, tidak boleh jalan. Nah, oke, berarti bagus ya. Kita cek pakai multitester digital nih ya. Yang didahulukan apa? Yang jadi acuan yaitu probe merah. Ya, probe merah di basis, probe hitam di kolektor dan emitor, ini harus sama-sama menunjukkan nilai. Nah, kita balik posisinya, probe hitam di basis, terus probe merah di kolektor emitor tidak boleh menunjukkan angka. Nah, berarti ini bagus ya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya ini sama TIP 41 ya. Dahulukan yang probe merah untuk multitester digital ya. Probe merah di basis, terus probe hitam di kolektor emitor. Ini harus sama-sama menunjukkan nilai. Kita balik posisi, terus yang hitam di basis, yang merah di kolektor emitor tidak boleh menunjukkan nilai. Ini bagus ya. Nah, selanjutnya yang ini TIP 41C juga. Oke, dahulukan yang warna merah untuk multitester digital di basis, merah di basis, hitam di kolektor emitor. Nah, ini harusnya menunjukkan angka, harusnya menunjukkan nilai. Ini tidak menunjukkan nilai. Kita balik posisi, hitam di basis, merah di kolektor emitor. Nah, ini sama-sama tidak ada nilai ya, tidak ada pergerakan angka, berarti ini putus ya, sama dengan yang itu tadi. Coba kita cek dengan menggunakan multitester analog. Untuk analog kita dahulukan yang hitam di basis. Nah, kemudian merah ke kolektor emitor harus menunjukkan pergerakan jarum. Ini tidak ada. Terus kita balik lagi untuk yang probe merah di basis, probe hitam di kolektor emitor. Ini sama-sama tidak ada pokoknya ya, sama-sama tidak bergerak, ini putus lah gitu. Nah, ya. Selanjutnya ini untuk D882 ya. Ini banyak dipakai YouTuber. Oke. Untuk penggunaan multitester digital, dahulukan yang merah ya di basis. Mana sih basisnya? Nah, untuk D882 ini basisnya itu terletak di sebelah kanan ya. Jadi kalau dari kiri gini ya, kalau posisinya begini, E, C, B gitu. Jadi emitor, kolektor, basis. Nah, supaya kita nggak bingung nih, kita balik saja seperti ini. Nah, dibalik seperti ini untuk posisi D882. Nah, jadi basis, kolektor, emitor kalau gini. Nah, oke, kita dahulukan yang warna merah ya di basis. Di basis ya. Lalu hitam, kolektor, emitor, harus ada nilai ya. Nah, oke, kita balik posisi, warna hitam di basis, lalu merah ke kolektor emitor, tidak boleh menunjukkan angka. Nah, oke, ini bagus. Yang ini dahulukan yang merah ya di basis. Nah, kita balik dulu nih seperti ini nih, baru jadi B, C, E. Oke, jadi merah di basis, hitam di kolektor emitor, harus sama-sama menunjukkan angka ya. Kita balik posisi probe, hitam di basis, nah terus merah di kolektor emitor, tidak boleh menunjukkan angka. Nah, jadi ini sama-sama bagus ya. Jadi seperti itu untuk pengukurannya untuk NPN. Jika kita menggunakan tester analog ya, yang jadi acuan probe hitam ya, yang diletakkan di basis. Nah, untuk multitester digital yang jadi acuan probe merah ya, yang di basis. Nah, seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke ini nih ya, yang MJ2955. MJ2955. Nah, ini posisinya kan bener nih kan bacaannya ya. Kita balik seperti ini. Kita putar. Nah, sekarang di sini kaki yang kiri ini B, basis ya. Yang ini emitor sebelah kanan. Nah, bodinya ini C ya. Jadi B, C, E. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengukuran yang PNP ya, ini sudah beda ya. Kalau tadi NPN yang kita dahulukan atau jadikan patokan yaitu probe merah
ya kan, untuk yang NPN. Nah, untuk yang PNP yang jadi patokan itu untuk multitester digital bukan merah ya, tapi warna hitam. Nah, warna hitam jadi patokan untuk yang jenis PNP. Nah, hitam kita tempelkan di basis, seret. Nah, kemudian yang merah kita tempelkan di kolektor emitor, ini harus mengeluarkan angka, harus menunjukkan nilai. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian kita balik posisinya, probe merah di basis, probe hitam di kolektor emitor tidak boleh menunjukkan angka. Nah, seperti itu. Ini berarti masih bagus ya, masih bisa dipakai lah gitu. Nah, untuk penggunaan multitester analog ya, ini sebaliknya. Kalau tadi yang hitam ya untuk NPN, untuk yang NPN tadi kan hitam yang jadi acuan. Sekarang yang jadi acuan probe merah. Probe merah kita dahulukan. Nah, seperti ini ya. Probe merah untuk yang tester analog ya, probe merah kita tempel di basis, terus yang hitam ke kolektor emitor ini harus gerak ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tukar posisi, hitam di basis, merah di kolektor emitor, tidak boleh bergerak. Nah, seperti itu ya acuannya untuk multitester analog merah ya, untuk mengukur transistor PNP. Nah, ini bagus. Kemudian yang ini TIP 2955. Nah, kita ukur pakai ini dulu ya, pakai tester analog. Nah, merah dahulukan ya untuk jenis PNP. Set di basis, terus probe hitam di kolektor emitor harus bergerak. Nah, ya. Kemudian kita balik posisi nih. Probe hitam di basis, probe merah di kolektor emitor, nggak boleh bergerak nih. Nah, berarti ini bagus, masih dapat kita gunakan, walaupun tidak bagus untuk power amplifier ya, tapi kita bisa gunakan untuk hal yang lainnya seperti itu ya. Ini bekas semua loh. Untuk yang tester digital ya, yang didahulukan apa untuk PNP, yaitu probe hitam. Nah, probe hitam kita letakkan di basis kaki nomor 1 ya, terus yang merah kita letakkan di kolektor emitor. Ini harus menunjukkan angka. Nah, dan kita balik posisi, merah di basis, hitam di kolektor dan emitor. Nah, tidak boleh menunjukkan angka. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke TIP 42C ya. Nah, kita pakai yang mana nih? Oke, kita pakai digital ya. Kita pakai yang tester digital. Yang didahulukan apa kalau PNP? Hitam ya, hitam di basis. Nah, terus merah di kolektor emitor, harus muncul nilai, sama-sama muncul nilai. Nah, kemudian kita balik posisi nih, merah di basis. Nah, terus yang hitam di kolektor emitor, tidak boleh menunjukkan angka. Nah, ini bagus masih ya, masih bagus. Jadi seperti itu ya, tadi sudah kita lakukan pengujian atau pengukuran pengetesan pada kedua transistor yang berjenis NPN dan PNP. Nah, itu ada dua ketemu yang rusak ya, rusak dan satunya lagi putus itu. Nah, oke. Jadi perbedaan penggunaan untuk multitester digital dan analog ya terletak pada probe ini ya, jangan sampai salah. Nah, seperti itu, carilah informasi yang tepat bagaimana caranya ya. Tapi teman-teman banyak yang lebih banyak yang menggunakan tester digital kan ya daripada analog ya, karena analog kan harus melakukan penghitungan sendiri gitu kan, sedangkan multitester digital sudah langsung muncul angka. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saya kasih contoh sekali lagi deh ya. Nah, saya kasih contoh untuk penggunaan multitester digital ya, yang ini kita sampingkan lah. Oke, kita gunakan multitester digital. Nah, untuk yang TIP 3055 ya, saya katakan di sini yang 3055. Nah, yang didahulukan ini kan jenisnya yang ini NPN ya, yang 3055, yang 295 ini PNP. Nah, untuk yang NPN yang didahulukan kalau menggunakan multitester digital yaitu merah ya, probe merah. Merah itu kita jadikan patokan untuk tipe NPN. Merahnya kita taruh di basis dulu lah gitu. Merah di basis, hitam di kolektor emitor, ini harus menunjukkan angka. Nah, ya. Kemudian kita balik ya, posisinya hitam di basis, terus merah di kolektor emitor, ini tidak boleh menunjukkan angka. Nah, oke. Jadi seperti itu untuk NPN ya, kita dahulukan yang warna merah ya, probe merah. Oke, sekali lagi, probe merah di basis, ini hitam ke kolektor emitor, harus menunjukkan nilai. Kita balik posisi, hitam di basis, merah di kolektor emitor, ini tidak boleh menunjukkan nilai. Oke. Nah, seperti itu NPN. Nah, kalau PNP, nah PNP sebaliknya. Kalau tadi yang dijadikan acuan itu yang merah ya, yang merah. Nah, sekarang ganti. Kalau PNP yang jadi acuan yang hitam. Hitam kita letakkan di kaki basis nih, seperti ini.
Nah, terus yang ini ke kolektor emitor harus sama-sama menunjukkan nilai. Nah, kemudian kita balik nih posisi merah ke basis, hitam kolektor emitor. Nah, tidak menunjukkan angka, berarti ini bagus. Nah, yang tadi ini kan jelas ya. Kalau kita pakai multimeter itu jelas. Contoh ini ya. Ini 30,55. Berarti NPN ya. Kita dahulukan yang positif. Oke. Kita dahulukan yang maksud saya yang probe merah. Probe merah ya. Lalu yang hitam ke kolektor emitor ya. Nah, ini muncul angka. Lalu kita balik posisi hitam di basis, terus merah di kolektor emitor. Nah, ini harusnya tidak muncul angka ini. Nah, ini berarti sama-sama muncul angka, rusak, bocor ini. Bukan putus ya, bocor ya. Ini bocor. Terus yang ini tadi putus ya kayaknya ya. Nah, ini kita cek bolak-balik ya. Nah, seperti ini tidak menunjukkan angka sama sekali ya. Kita cek kembali bolak-balik seperti ini, tidak menunjukkan angka sama sekali. Nah, berarti ini putus. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami, dapat dimengerti ya. Salam santun Saripati Elektronika.